Ini untuk puff pastry-nya tuh dia renyah, wangi ya, dan juga kalian bisa lihat tuh layernya. Terus kalau digigit barengan sama isiannya, ini tuh udah pasti kombinasi klasik yang cocok dinikmati kapanpun. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to Devina Hermawan Baking Class. Hari ini aku mau share resep dan juga tips and triknya bikin puff pastry yang pastinya mudah dan juga cocok untuk pemula ya. Nah, si puff pastry-nya hari ini kita akan bikin jadi picnic roll ya, atau bisa juga dibikin sausage brood. Nah, resep ini pastinya cocok banget untuk jualan ya, untuk bekal anak-anak, untuk snack atau dinikmati kapanpun. Dan untuk bikin puff pastry ini kan memang agak tricky ya, jadi jangan lupa tonton sampai habis karena nanti akan ada tips and triksnya supaya sukses dan juga anti gagal. Makin spesial dan lezat karena aku pakai produk berkualitas dari Vilna. Oke, untuk bahan-bahannya, pertama ini kita akan bikin puff pastry-nya dulu ya, yang terdiri dari dua komponen, yaitu adonannya dan juga bahan laminasinya ya. Untuk adonannya, di sini kita akan perlu tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang yang dicampur dengan tepung terigu protein tinggi, susu bubuk, air, cuka, garam, dan di sini aku pakai Vilma Prestige Butter Blend Margarin. Dan untuk bahan laminasinya di sini aku pakai Vilma Puff Pastry. Ini tuh bakalan mudah banget dibuat puff pastry karena dia nggak rentan meleleh dan juga cukup kering. Nanti tips lengkapnya aku share dalam video. Lalu untuk isian picnic roll-nya, ini aku pakai daging sapi giling, daging ayam giling, dan juga kornet. Kalau kalian nggak mau pakai kornet atau mau full daging sapi, tinggal disesuaikan aja gramasinya. Untuk resep lengkap, semuanya udah ditulis di description box. Lalu untuk bahan lainnya, ini ada bawang bombay tumis, bawang merah goreng, bawang putih, kalau mau lebih praktis bisa juga diganti bawang putih bubuk ya. Ini juga masih aromatiknya aku campur dengan pala bubuk, oregano kering, dan juga daun thyme kering. Campuran lainnya ada telur utuh, air, susu, breadcrumbs alias tepung roti, dan juga ini opsional aku tambahin baking powder itu supaya si teksturnya dia lebih bouncy ya. Nanti itu bisa disesuaikan sesuai selera. Bahan pelengkapnya ini ada telur rebus dan juga keju cheddar yang blok ya, tinggal dipotong aja panjang-panjang kayak gini. Dan terakhir ini untuk polesannya aku pakai kuning telur yang dicampur dengan susu 1:1. Oke, yang pertama ini untuk adonannya kita akan aduk pakai mixer ya, yang untuk dough mixer. Dan ini karena kita bikinnya dikit, jadi aku pakai mixer yang kecil. Bahan-bahan kering masuk, ini ada tepung terigu protein sedang yang dicampur dengan tepung terigu protein tinggi, garam, susu bubuk, ini sambil kita aduk ya supaya merata. Dan juga si butter blendnya ini kita masukin. Di sini aku pakai Vilma Prestige Butter Blend Margarin. Sambil kita nyalain mixernya ya, bahan-bahan basahnya ya ini juga kita campur. Ini ada air dan cuka. Diaduk rata dan tuangkan secara perlahan. Nah, ini kita perlu aduknya tuh sampai adonannya tuh nanti ketika ditarik tuh dia nggak langsung patah ya, jadi ada resistennya, tapi bukan yang sampai kalis seperti window pane alias adonan roti. Nanti aku kasih lihat. Nah, untuk tambahan cuka di sini ya, pertama itu tuh fungsinya supaya pada saat kita pipihkan adonannya dia tuh nggak terlalu membal gitu. Jadi kebayang ya kalau membal tuh pada saat kita pipihkan udah pipih dia narik lagi, pipih narik lagi. Nah, ini ngebantu itu. Lalu kedua akan membantu shelf life atau awet lebih lama, dan ketiga memang dia buat mencegah oksidasi ya, karena kadang kalau kita bikin puff pastry itu kan bisa disimpan di dalam freezer untuk waktu yang lama. Nah, supaya si warnanya itu dia nggak jadi gelap, ini si cuka ini juga akan sangat membantu. Ya tenang aja, rasanya dia nggak akan kentara asemnya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adonannya udah nyatu. Tuh, kalau ditarik kayak gini tuh adonannya dia udah ngelawan, tapi nggak yang sampai kalis elastis. Ini udah cukup. Nah, kalau udah, ini si adonannya kita rounding. Jadi kalau kita mau mipihin adonan, biasa pastikan adonannya itu dibikin jadi satu kayak gini. Jadi pada saat dipipihkan tuh nanti merata ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini adonannya kita biarin relax dulu di suhu ruang aja ya, sekitar 10-15 menit sebelum nanti kita pipihkan. Jadi penting ya kalau bikin puff pastry itu memang si adonannya tuh perlu di resting dulu, memastikan si tepungnya itu dia udah meresap air dengan merata dan glutennya juga sudah terbentuk tapi nggak yang sampai ngaret ya. Nah, untuk bikin puff pastry kita itu perlu lamination sheet ya, atau lembaran laminasi yang akan kita tumpuk sama si adonannya.
ya, ditumpuk dengan layer yang sangat banyak dan juga sangat pipih, nanti hasilnya tuh dia jadi ngepuff ya. Biasa bisa pakai butter ya, jadi butter yang kering, tapi handlingnya itu memang cukup sulit karena sensitif banget sama suhu. Dan nggak melulu harus pakai yang base butter ya, biasa juga ada yang pakai lemak hewani ya, shortening dan lain-lain. Dan hari ini produk yang menurutku ini ideal banget ya buat bikin puff pastry, karena dari aromanya dia wangi, tapi dia mudah sekali untuk dipakai kerja, yaitu Vilma Puff Pastry. Nah, Vilma Puff Pastry ini dirancang khusus untuk menghasilkan pastry yang flaky, ringan, dan renyah maksimal. Dengan kepadatan dan plastisitas yang baik, proses pelipatan adonan menjadi lebih mudah dan membentuk hasil akhir layer yang mengembang sempurna. Nah, ini satu box gini kalau kalian buka, kemasannya itu udah dibungkus 1 kiloan. Pastinya bikin proses handling jadi lebih praktis dibanding kemasan besar lainnya ya. Karena kita bikinnya ini nggak terlalu banyak ya, jadi aku cuma perlu 250 gram ya, tinggal kita potong bagi 4 aja. Terus juga untuk penyimpanannya, ini cukup di suhu ruang, nggak perlu chiller ataupun freezer, pastinya lebih hemat tempat dan efisien untuk produksi harian. Lalu untuk bikin lembar laminasinya atau lamination sheetnya ya, ini aku mau pakai bantuan plastik kiloan kayak gini, karena nanti kita akan perlu ukurannya itu sekitar 25 x 20, tapi itu plus minus ya, nggak masalah. Atau kalau kalian mau pakai bantuan baking paper juga itu bisa, tinggal kita masukin aja, dipipihkan dulu pakai bantuan rolling pin kayak gini. Kalau udah kita lipat sesuai yang kita mau, terus tinggal di roll aja ya. Tuh, dia gampang banget ya untuk dibentuknya, cocok banget buat yang baru belajar maupun yang sudah sering bikin pastry. Lebih praktis, anti ribet, tapi hasilnya tetap maksimal. Oh iya, Vilma Puff Pastry juga ini sudah bebas lemak trans, jadi aman untuk konsumsi jangka panjang. Nah, ini kalau udah agak rata, biasa kan bagian ujung-ujungnya tuh masih kosong ya. Ini tinggal kita roll aja dari tengah ke masing-masing ujungnya kayak gini. Dan kalau udah, lembar laminasi Vilma Puff Pastry ini nggak perlu ditaruh di dalam kulkas ataupun freezer. Cukup di suhu ruang aja. Nah, ini udah merata kayak gini, ini udah siap kita pakai untuk laminasi. Nah, kalau udah di resting kayak gini, ini aku mau pipihkan. Kalian boleh manual pakai rolling pin atau boleh juga pakai dough sheeter. Untuk ukurannya, targetnya ini kalian lihat ya, untuk tinggi ke atas ini kita sesuaikan lembaran laminasinya, dan ke sampingnya itu bikin 2 kali lipat karena nanti kita akan bungkus ya si lembaran laminasinya. Nah, ini kita pipihkan aja. Kalau misalnya panjangnya udah cukup, kalian tinggal mau ngelebarin, berarti tinggal diputer aja si adonannya dan di sheeter kembali. Nah, ini kurang lebih dia udah bisa bungkus kayak gini, tapi kita nggak akan bungkus sekarang. Tahap selanjutnya ini juga penting ya, setelah dipipihkan adonannya ini kita akan resting di kulkas selama 15 menit. Supaya pertama adonannya relax, jadi ketika kita pipihkan dia tuh bisa narik tanpa dia shrink atau menciut lagi. Yang kedua, suhu yang cukup dingin juga itu bikin si adonannya tuh kan jadi lebih keras. Nah, itu nanti lebih gampang tuh kita bentuknya. Nah, kalau udah lembaran laminasinya ini kita taruh di tengah-tengah adonan ya, lalu kita lipat 2 seperti ini. Tuh, ini kan pasti kan dia nggak simetris ya, yang bagian tengahnya yang berlebih, ini tinggal kita potong aja lalu kita selip-selipin di bagian lainnya ya. Nah, ini setelah si bahan laminasinya sudah terbungkus dengan adonan, tahap selanjutnya adalah folding. Jadi kita akan lipat adonannya. Sebelum bisa dilipat, udah pasti adonannya perlu kita pipihkan dulu memanjang. Target tipisnya itu di 7 mm. Setelah 7 mm kurang lebih, ini bagian sampingnya ini tuh adonan yang nggak kebagian lapisan laminasi sama sekali. Jadi cuman pure adonan, ini kita perlu trimming. Kita nggak akan pakai. Lalu total lipatan nanti akan ada 3 kali. Yang pertama ini adalah single fold. Jadi adonan puff pastry-nya ini kita akan lipat jadi 3 bagian kayak gini. Sama, ini juga kita perlu pipihin dulu ya. Kalian bisa di 7 mm tipisnya, tapi kalau sekiranya kurang panjang, mau pipihkan lagi sedikit sampai 5 mm itu masih bisa. Nah, kalau udah panjang kayak gini, ini lipatan kedua ya, yaitu kita akan melakukan yang namanya double fold. Dan untuk bagian samping-sampingnya juga ini kita bisa rapihkan, tapi karena trimmingan kali ini tuh sudah ada laminasinya, jadi kita bisa pakai ya. Untuk double fold, adonan puff pastry akan kita lipat jadi 4 bagian seperti ini. Boleh ditambal pakai trimmingannya tadi dan dilipat kembali. Sama ya, tahap pertama ini kita pipihkan di 7 mm. Kalau kurang panjang, kalian bisa pipihkan lagi hingga 5 mm. Nah, selanjutnya ini adalah lipatan
ketiga alias lipatan final sebelum kita istirahatkan puff pastry-nya. Ini kita akan lakukan lagi double fold, jadi prosesnya sama persis kayak tadi. Dan setelah ini adonannya perlu kita istirahatkan. Kalau kalian pakai Vilma puff pastry, ini bisa diistirahatkan di suhu ruang ya selama 4 jam. Tapi kalau kalian menggunakan butter, biasanya tuh lebih repot ya, harus diistirahatkan semalaman di dalam kulkas. Nah ini tips juga dalam membuat puff pastry itu, makanya ya si resep adonan dia penting. Terus juga yang paling penting juga salah satunya si lamination sheet atau si lembaran laminasinya, dimana pada saat kita pipihkan tuh dia nggak pecah ya. Makanya kita menggunakan si Vilma puff pastry ini juga nggak usah dimasukin ke kulkas. Jadi dia si plastisitasnya tuh enak banget buat dikerjakan. Jadi kalau pecah apa yang akan terjadi? Udah pasti nanti pembentukan layernya itu dia nggak merata. Karena nanti ada layer yang dapat coarse fat, ada juga yang nggak dapat. Nah itu yang perlu diperhatikan. Lalu juga kedua, pada saat mipihin pakai dough sheeter ataupun pakai rolling pin ya, kita harus mipihinnya tuh secara perlahan. Jadi kalau di dough sheeter tuh kita bisa turunin milimeternya ini, jangan langsung ekstrim. Karena kalau misalnya terlalu ekstrim bisa jadi si adonannya tuh pecah ya. Nah ini adonan puff pastry-nya udah diistirahatkan di suhu ruang selama 4 jam. Selanjutnya kita akan pipihkan dan langsung siap pakai. Nah supaya hasilnya nggak melengkung, ini bagian samping-sampingnya boleh kita kerat menggunakan pisau. Baru kita akan pipihkan. Kalau kalian masukinnya dengan arah kayak gini, maka puff pastry-nya tuh akan memanjangnya ke arah sini ya. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau kalian pengen sisi satunya yang memanjang, kalian tinggal putar 90 derajat lalu di sheet aja seperti biasa. Untuk puff pastry ini ketebalannya kurang lebih biasa di 3,5 mm sampai 4 mm. Untuk picnic roll karena size-nya tuh besar, jadi ini aku pipihinnya cuma 4 mm. Tapi kalau kalian mau bikin pastry yang lebih kecil, misalnya sosis brood, apple pie dan lain-lain, itu bisa di 3,5 mm. Dan untuk hasil akhir puff pastry-nya ini kurang lebih aku target si lebarnya itu sekitar 50 sampai 60 ya. Lalu tingginya ini sekitar 40. Kita trim, rapihkan samping-sampingnya supaya nanti si puff pastry-nya itu benar-benar nge-puff dengan baik. Jadi kita perlu trimming sampingnya. Ini kita potong aja bagi 4. Potongan yang bagi 4 ini kita akan bagi 2 lagi. Ya, ini untuk bikin picnic roll ya. Kalau kalian mau bentuk lainnya, yaitu tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Selanjutnya ini kita akan bikin isiannya. Kalian bisa aduk manual atau bisa juga menggunakan mixer dengan hooknya ini yang pedal. Di sini aku campur daging sapi dan juga daging ayam. Ini kalian bebas. Kalau mau semua ayam, semua sapi, nggak masalah. Yang pertama kita masukin ini bumbu-bumbunya dulu ya, mulai dari garam, kaldu ayam bubuk, dan juga gula, dan juga baking powder opsional ya, buat supaya teksturnya tuh dia lebih membal. Untuk si dagingnya ini perlu kita aduk sampai dia teksturnya lengket. Tujuannya supaya si proteinnya tuh dia lebih ngikat, sehingga nanti si teksturnya tuh dia lebih bagus ya, jadi nggak pecah-pecah. Kalau udah mulai lengket kayak gini, ini kita masukin bahan lain. Untuk aroma yang lebih ciri khas, ini aku tambahin kornet ya, kornet sapi. Lalu juga kita masukkan breadcrumbs alias tepung roti, telur masuk. Untuk cairannya juga ini aku tambahin air, susu. Aromatiknya ada bawang putih, bisa pakai bawang putih parut yang fresh kayak gini, bisa juga pakai garlic powder. Daun thyme masuk, daun oregano masuk, pala juga masuk. Dan supaya lebih wangi dan biasa orang Indonesia juga suka, ini aku pakai bawang merah goreng. Dan bawang bombay tumis ini lebih untuk tekstur. Jadi kalau bawang bombay tumis kalian mau skip nggak masalah. Dan terakhir tinggal aduk rata aja sebentar, nggak usah lama-lama. Dan isiannya ini siap digunakan. Ini untuk puff pastry-nya aku akan bikin 2 style ya. Yang satu dia lebih rata dan yang satu lagi dia lebih kayak dome ya. Ini kita taruh aja si adonan dagingnya tadi ya, lalu kita pipihkan, tambahkan telur rebus ya, ini disusun aja sesuai kebutuhan. Kalau mau tambahin keju kayak gini juga boleh. Dan bagian atasnya ini kita akan tambahkan lagi sedikit adonan dagingnya. Untuk picnic roll ukuran 25 cm x 10 cm, ya ini kita perlu kurang lebih 175 sampai 200 gram isian daging. Nah untuk perekatnya kalian bisa pakai telur ataupun air. Nah kalau udah, ini tinggal kita tutup. Untuk olesannya, ini aku pakai kuning telur. Kalau kalian mau pakai telur kocok biasa juga boleh ya. Atau bahkan kalau misalnya nggak mau dipoles sama sekali juga nggak masalah. Untuk warna puff pastry ini, kalau manggangnya cukup juga dia nggak akan pucat, tenang aja. Nah, untuk bentukan lain, kalian bisa explore aja ya. Ini aku cuman kasih beberapa contoh.
Kalau mau bikin yang kecil, yang besar, mau dilipat, mau ditumpuk, itu nggak masalah. Yang paling penting puff pastry-nya ini kalian jangan giling sampai tipis ya. Kalau digiling lagi, lebih tipis lagi, biasanya memang malah nyatu, dia nggak bisa ngembang. Untuk suhu memanggang puff pastry ini biasa di 180 sampai 185 derajat. Aku pakai oven convection. Dan untuk panggangnya juga ini harus cukup lama supaya mengembang maksimal dan juga renyah maksimal. Minimal kita panggangnya ini di 30 sampai 40 menit. Ini untuk puff pastry-nya tuh dia renyah, wangi ya, dan juga kalian bisa lihat tuh layernya. Terus kalau digigit barengan sama isiannya, ini tuh udah pasti kombinasi klasik yang cocok dinikmati kapanpun. Untuk isiannya sendiri, ini dagingnya dia berasa, cita rasanya dia ada gurih, wangi, dan juga manisnya berasa ya, karena ini pastry biasa harus ada manis juga. Dan pastinya dalam satu gigitan tuh puas banget. Si dagingnya berasa, ada telur rebusnya juga, ada keju ya. Ini buat bekal, buat jualan cocok banget. Yuk cobain menu ini, pastinya pakai Vilma Puff Pastry. Kalian sudah bisa temukan Vilma Puff Pastry di toko bahan kue terdekatmu. Jangan lupa juga cek produk Vilma lainnya di Instagram @vilmaprof atau langsung check out di official store e-commerce favorit kamu. Kalau request jangan lupa tag dan nantikan resep serta tips baking lainnya di Devina Hermon Baking Class. Kalau mau request jangan lupa tulis di kolom komentar dan share video ini.